Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran. Amma ba'd. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat jasmani dan rohani sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang penuh dengan barokah ini. Tidak terbayang sedikit pun bagi kita hamba Allah yang lemah ini atas izin dan nikmat yang diberikan kepada kita masih diberikan kesempatan untuk bernafas, bangun setelah tidur, diberikan kesehatan tubuh, diberikan bahkan jantung kita dan otak kita yang masih berfungsi dengan baik. Karena itu, nikmat Allah tidak hanya berasal dari harta maupun tahta. Kita sebagai manusia harus selalu mengingat bahwa setiap detik, setiap menit, ketika kita dalam kesibukan apapun yang kita lalui, tidak boleh melupakan kita bahwa harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling tidak, lisan kita selalu mengingat dengan mengucapkan syukur kepada Allah dengan kalimat Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekecil apapun sudah selayaknya kita sebagai hamba Allah untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang mensyukuri nikmat Allah, kata Allah, akan ditambahkan nikmatnya. Dan barang siapa yang tidak mensyukuri nikmatnya, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azab Allah sangatlah pedih. Maka biasakanlah lisan kita untuk selalu mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membaca hamdalah, alhamdulillah. Dan yang kedua, tidak lupa salawat serta salam kita hantarkan kepada Nabi besar kita, Nabi penutup dari nabi-nabi terdahulu, Nabi yang senantiasa membawa Islam, mensyiarkan Islam dengan seluruh jiwa raganya, yang rela berhijrah melewati padang pasir yang tak terhitung jarak jauhnya. Nabi yang selalu kita rindukan, Nabi yang selalu membenahi akhlak kita agar kita tidak jauh tersesat dari ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Nabi Yuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, saya ucapkan terima kasih kepada pembawa acara, kepada hadirin yang datang, dan kepada para mahasiswa-mahasiswi serta para dosen-dosen dan guru besar kita, wabil khusus kepada Bapak Dr. Andas Jurul Hadi, MPD, yang mana telah memberikan waktu kepada saya untuk sedikit berpidato, yang semata-mata hal ini hanyalah sebagai sarana bagi kita untuk berbagi ilmu, untuk saling mengingatkan kembali sebagai sesama umat Islam.
pun bagi saya di depan untuk menggurui. Apabila ada ilmu dan hikmah dari yang pidato saya sampaikan ini, maka ambillah, dan apabila ada kata yang kurang berkenan, maka buanglah, dan jadikanlah ini sebagai pelajaran bahwa saya pun juga hanya manusia biasa. Para hadirin yang dimuliakan Allah, tanpa berlama-lama, pada hari ini, di tempat yang insya Allah barokah ini, saya akan sedikit membahas tentang memuliakan kedua orang tua. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat An-Nisa ayat 36 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Shadaqallahul azim. Yang artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Sudah tidak lagi teringat oleh kita bagaimana 9 bulan 10 hari terlewati itu adalah bentuk perjuangan dari sosok seorang ibu yang bersusah payah memperjuangkan kita hingga bertaruh nyawa. Tidak mungkin teringat pula dengan kita dan tak terlihat pula oleh kedua mata kita bagaimana susah payahnya bapak kita mencari nafkah, mencari pundi-pundi uang untuk kehidupan kita. Perjuangan kedua orang tua kita mungkin masih belum bisa kita lihat bagaimana bersusah payah menahan lapar, menahan haus, tidak tidur, dan masih tetap tegak mendoakan kita di tengah heningnya malam agar kita anaknya selalu sehat, diberikan karir yang bagus, dan dijauhkan dari mara bahaya. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali lagi kita bercermin. Apakah kita sudah memuliakan kedua orang tua kita? Sudahkah kita mendoakan orang tua kita hari ini? Sudahkah kita bertanya kepada kedua orang tua kita hari ini, apakah bapak, ibu sudah makan di rumah? Sudahkah kita menawarkan bantuan kepada kedua orang tua kita ketika mereka sedang kesulitan? Masihkah kita mengucapkan kata-kata dan masihkah kita membentak kedua orang tua kita? Para hadirin semuanya, pada zaman ini, akhir zaman begitu membutakan. Dunia ini adalah bentuk yang nyata dari sesuatu yang fana. Bagaimana bisa ada seorang anak jauh lebih mencintai orang lain, jauh lebih perhatian kepada orang lain, namun tidak melakukan hal yang sama kepada kedua orang tuanya? Padahal berkat orang tua lah kita bisa sampai pada titik ini. Berkat doanya lah dan berkat dukungan dari sanak saudara dan keluarga lah kita bisa ada di sini menjadi seseorang. Para hadirin yang dimuliakan Allah, jangan sampai hal